Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, sebab Tuhan Engkau baik, bahkan selalu baik. Malam hari ini Tuhan, kami hendak lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan menolong kami, membuat kami makin mengerti dan mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Dan itulah yang akan memerdekakan kami, mengubahkan, memulihkan, bahkan menolong dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat teduh malam hari ini berjudul Bertumbuh dalam Pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu kali di sebuah gereja yang cukup besar, yang digembalakan oleh seorang pendeta senior, di hari Minggu itu selesai ibadah raya, maka sang pendeta senior menghampiri kelas sekolah minggu, hendak mengikuti kelas sekolah minggu. Maka pada waktu itu ketika dia masuk di kelas sekolah minggu, sementara anak-anak sedang memuji Tuhan. Maka pada waktu itu selesai puji-pujian, tiba waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Maka di hari Minggu itu pendeta senior tersebut meminta izin supaya dialah yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Maka pada waktu itu suasana di kelas sekolah minggu tidak seperti biasanya yang begitu santai, yang begitu ceria, namun sedikit tegang. Oleh karena yang menyampaikan cerita adalah pendeta senior mereka. Guru-guru sekolah minggu pun menjadi tegang, demikian juga dengan anak-anak. Maka sebelum memulai ceritanya, sang pendeta bertanya kepada anak-anak, siapa yang sudah merobohkan tembok Yeriko? Maka anak-anak pun berubah menjadi lebih tegang. Belum ada jawaban dari anak-anak, maka sang pendeta pun bertanya untuk kedua kalinya. Bapak mau tanya lagi, siapa di antara kalian yang tahu siapa yang sudah merobohkan tembok Yeriko? Maka anak-anak pun menjadi ketakutan dan saling menoleh satu dengan yang lain. Maka pendeta itu pun mengajukan pertanyaan lagi yang ketiga kalinya. Saya tanya lagi, siapa yang sudah merobohkan tembok Yeriko? Maka anak-anak jadi lebih tegang lagi. Pendeta menanyakan lagi, yang di belakang sana, siapa yang sudah merobohkan tembok Yeriko? Maka dengan ketakutan dan mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan, bukan saya, bukan saya. Maka pada waktu itu pun sang pendeta menjadi sedikit marah dan kemudian menegur guru-guru sekolah minggu yang ada. Hal ini rupa-rupanya terdengar sampai ke telinga para majelis gereja. Maka majelis gereja pun mengadakan rapat darurat dan kemudian memanggil sang pendeta untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Maka para majelis sudah mengambil keputusan dan berkata kepada sang pendeta senior tersebut supaya persoalan tentang tembok Yeriko yang sudah rubuh itu tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dilanjutkan kembali. Biarlah kami para majelis ini mengeluarkan uang dari kas gereja untuk memperbaiki kembali tembok Yeriko yang sudah rubuh itu. Mendengar ucapan para majelis itu pun, sang pendeta pun menjadi sedikit kecewa karena dia berpikir bahwa ternyata
banyak mereka yang belum mengerti tentang kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, walaupun ini hanyalah sebuah cerita, walaupun ini hanyalah sebuah ilustrasi, tetapi hal ini juga menunjukkan dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang Kristen, orang percaya yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan, bahkan puluhan tahun mengikut Tuhan, tetapi belum juga bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam kehidupan mereka, mungkin mereka tetap menjalankan kegiatan agamawi mereka, tetapi hal itu tidak serta-merta membuat mereka otomatis bertumbuh dalam pengenalan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan malam hari ini memberitahukan lagi kepada setiap kita bahwa dalam kehidupan kita perlu belajar sebagaimana Daud dalam hidupnya, yaitu untuk memiliki kesukaan kepada firman Tuhan dan mau merenungkannya siang dan malam. Karena dengan hal itulah yang dapat membuat kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada setiap kita umatnya melalui firman-Nya, melalui Taurat Tuhan, melalui firman Tuhan. Oleh karenanya, untuk kita dapat mengenal Dia, maka kita dapat mengetahuinya, mengenalnya melalui firman kebenaran, firman Tuhan. Nah, oleh karenanya, bila kita tidak suka akan firman-Nya, tentu hal itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang bertumbuh. Seperti halnya Daud dalam hidupnya, sekalipun menurut usia dia masih sangat muda, namun bukan berarti dia juga belum dewasa dalam kerohanian. Hal itu ditunjukkan ketika dia datang ke medan peperangan. Bagaimana ketika orang-orang yang menurut ukuran umur mereka sudah dewasa, namun secara kenyataannya tidaklah demikian. Mereka ternyata belum mengenal Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Itu terbukti ketika Goliat muncul di depan mereka, maka yang terjadi mereka ketakutan. Padahal mereka punya Tuhan yang besar. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kesulitan yang besar, membuat mereka menjadi tawar hati, membuat mereka jadi kecut hati, bahkan takut, dan hampir-hampir rasanya tidak percaya akan kuasa Tuhan. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Daud. Ketika dia berjumpa dengan Goliat, dia tidak gentar, dia tidak takut. Sebab dia tidak bersandar pada kemampuannya, pada pengertiannya, tetapi pada pengenalannya akan Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah menolongnya, melepaskannya dari cakar singa dan beruang. Tuhan yang sama juga yang akan menolongnya dari tangan orang Filistin itu. Dan ternyata benar, pengenalan yang benar akan Tuhan dalam hidupnya membuatnya dia kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Sehingga dengan pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa, maka dia dapat mengalahkan Goliat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk bertumbuh dalam kebenaran, tapi juga dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari mulai giatkan dalam hidup kita memiliki kesukaan pada firman Tuhan. Ketika kita menyukai firman Tuhan dalam hidup kita, maka tentu kita mau menyediakan waktu untuk membacanya, bahkan merenungkannya, bukan hanya pada saat-saat kita ibadah di gereja, tetapi juga setiap hari dalam hidup kita, bahkan mau melakukannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus bertumbuh dengan baik pada segala musim, tetap menghasilkan buah, dan yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang kita perbuat, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Sebab orang yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuatnya menjadi kokoh, kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin diterpa dengan berbagai macam kesukaran, tidak membuatnya menjadi mundur ataupun berputus asa. Sebab dia mengenal seperti apa Tuhan yang dia percayai, seperti apa Tuhan yang dia percayai dalam kehidupannya. Sebab itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita.
sehingga dengan demikian menjadikan kita menjadi orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi kuat, hidup kita tidak tergoyahkan, tetapi juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami supaya kami dapat terus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dengan memiliki kesukaan pada firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, bahkan dengan tekun melakukannya. Kami tahu kami terbatas, tetapi ketika kami berjalan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus akan memampukan dan menolong kami untuk kami berjalan dan dibawa pada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang-orang yang memiliki kesukaan akan firman Tuhan, maka dalam hidupnya dapat mengalami pertumbuhan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga dia menjadi pribadi yang kuat, teguh di dalam Tuhan, bahkan terus bertumbuh dan menghasilkan buah pada semua musim. Dan apa yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa yang selanjutnya.